Kau itu sebenarnya anak pungut lah, Sul. Janganlah bercanda, Bapak. Betul loh, kau itu dapat kami dari tong sampah yang di samping itu. Gak mungkin. Gak betul itu kan, Mak? Betul kata papamu itu, Nak. Karena kami kasihan ya terpaksa lah kami ambil kau. Ya kami rawat lah. Seriusnya, Mak? Kalau gitu, siapalah bapak kandungku dah? Ya nggak tahu lah kami. Kan kau dapat-dapatnya. Ah, ya udahlah. Pergi aja lah aku dari sini ya. Selamat, kau kena prank. Nah, apapun mama sama bapak ini. Udahlah, pala ngambek. Kami kan cuma bercanda. Enggak ada. Aku benci sama papa dan mama. Aku mau pergi aja dari rumah ini. Janganlah, Nak. Siapalah nanti lagi anak mama. Pokoknya aku pergi dari sini. Aku mau cari orang tua yang baru aja. Janganlah, Nak. Selamat, kalian berdua kena prank. Bapak anak sama aja. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Saya datang kemari karena mau menangkap Bapak. Hah? Kok bapak saya ditangkap, Pak? Dia ini kami tangkap karena telah mencuri ayam tetangga. Hah? Gak ada aku curi, Pak. Udah. Nanti jelaskan saja di kantor. Sekarang ikut kami. Papa pergi ya, Nak. Jaga mamamu baik-baik kalian ya. Papa, selamat. Kalian kena prank. Tumbuhlah yuk, Pak. Hehehe, ada apa ini? Ini Pak Rete. Saya tadi di prank mau ditangkap sama dia ini, Pak. Anda ini jangan bikin masalah di kampung orang ya. Ya saya cuma ngepranknya, Pak. Mau prank atau enggak, tetap aja Anda itu bikin masalah. Anda harus dikasih pelajaran. Janganlah, Pak. Aduh. Sekarang ayo, ikut saya. Pak, janganlah. Maaflah, Pak. 1 ditambah 1 berapa? 2. Apalah. Mentang-mentang banyak duit, beli anak martabak 1 ton sembarangan. Ma, itu nggak ku beli loh. Percayalah sama aku. Jadi dari mana, ha? Dari tanah, jatuh ke langit. Iya. Itu martabaknya yang ku mintanya dari tukang martabak secara paksa tadi pas aku lagi tugas, Ma. Nggak mungkin. Aku nggak percaya sama kamu ya, Mas. Udahlah, Mas. Udah malas aku lihat kamu. Jadi mau mama apa sekarang, ha? Aku udah jujur ini loh. Pokoknya malam ini, kau tidur di luar aja. Nggak mau aku tidur sama kamu lagi. Oke. Tidur di luar pun aku ya. Ma, udahlah jangan berantem apa. Malas sekali pun aku nengok kalian. Pergi aja lah aku. Kau kenapa, Sul? Kok sedih? Papa mamaku berantem lagi tadi, Sul. Sakit hidungku mendengarnya. Biasa sih itu, Sul. Papa mamaku juga sering berantem gitu. Biasa apanya? Kalau siang-siang gini orang itu udah berantem, pasti nanti malam lagi itu berantem. Malah lebih parah berantemnya. Parah gimana maksudmu? Iya, siang-siang gini orang itu berantem masih biasa-biasa aja. Tapi kalau udah nanti malam, sampai teriak-teriak mamaku ditaruh bapakku. Entah diapain. Dikunci kamar, gak bisa aku membantu kan? Gak mungkin lah sampai teriak-teriak dah. Jahat kali lah bapak kau itu dah. Nanti malam tidur di rumahku aja kau. Biar kau dengar sendiri pakai telinga sama kupingmu itu. Oke. Sini, dengar ini, dengar. Pak, sakit, Pak. Udah, Pak. Udah kau dengar sendiri kan? Tengoklah sampai bunyi spring bednya gedubak-gedubuk. Kurasa yang disemek dan bapakku yang mamaku itu ya. Iya, Sul, betul. Tengoklah nih, kayak mana aku membantunya ini? Dibuka pun nggak bisa. Tapi kan, Sul, bapak mamaku juga pernah gini lah ributnya. Tapi setelah itu aku langsung punya adik lagi. Apa mungkin nanti setelah ini aku jadi punya adik yang ke-30? Nah, bisa jadi, Sul. Sikit lagi nih, Ma. Hari ini kita ujian fisika. Nggak bisa kita ujian olahraga aja duluan. Nggak bisa. Kalau ujian fisika, ya fisika lah. Ya iyalah, Pak. Nah, soalnya. Oke, Pak. Nah, Samsul. Iya, Pak. Ma, yang susahan, bah. Nah, Jordi. Oke, Pak. Udah dapat semua kertas ujiannya? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu kita mulai dari 3, 2, 1, mulai. Pulpenku mana tadi ya? Prit! Waktu habis. Siap gak siap? Kumpulkan ke depan. Mak, copatan. Baru juga mulai ujiannya, Pak. Kok udah Bapak suruh kumpul? Ya suka aku lah. Kan akunya yang bikin ujian. Tapi, Pak, belum siap ini loh. Pokoknya siap gak siap, dikumpul. Titik. Nama aku aja belum kutulis lah. Udah Bapak suruh kumpul lah. Pusing kali pun aku. Ya urusan kalian lah itu. Siapa suruh gak kalian tulis? Ya cemana mau nulis, Pak? Baru juga 10 detik mulai. Udah Bapak suruh kumpul. Bodoh amat. Pokoknya kumpulkan. Sini. Pak. Nggak ada lah nanti nilaiku, Pak. Urusan mulai itu, nggak urusanku itu. Punyamu sini. Pak. Belum ada loh apa-apa di situ. Sini punyamu sini. Ya udah, Pak. Apanya masalah bapak, ha? Ya nggak ada masalahku. Kau cepat kali Bapak kumpul. Ya ini sengaja ku bikin. Biar ujian ini masuk rekor ujian tercepat di dunia. Pak.
Ketika mereka sedang berenang mengarungi samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau, Sul? Aku ngidam ke rumahmu, Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya, Dik. Masih kerenan rumahmu ya, Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh ma, bijak kali kau, Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya, Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku, Dik. Di mana toiletmu, Dik? Ah itu, di sampingmu. Alamak, ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. Ah, bodoh amat lah. Udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari. Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak, lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, ah. Udah, ayolah kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini. Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini, supaya kalau kita bangun tidur, bisa langsung makan pohon. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu, Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau, Jor. Tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha? Alamak, kecil kali tuh, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat, jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak, kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh, gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor, malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah. Apa tujuan kamu melamar kerja ke sini? Tujuan saya mau memajukan perusahaan ini, Pak, supaya lebih besar lagi. Yang jujur, jangan bohong kau. Saya sebenarnya pengen ngedekatin sekretarisnya direktur, Pak. Agak lain bawa ini. BTW, lulusan dari mana kau? Harvard dong, Pak. Saya juga S2 ini. Wih, hebat juga kau ya. Sebelumnya kau kerja di mana dan apa jabatanmu? Saya dulunya direktur utama, Pak, di PT Mencari Cinta Sejati. Jagonya dulu jabatanmu. Kok keluar kau? Ya, bosan aja, Pak. Gak pernah menemukan cinta sejati walaupun udah dicari-cari. Astaga, bongor. Ya iyalah. BTW kau mau kerja di bagian apa? Saya mau melamar di bagian teknisi aja, Pak. Gak apa-apa. Emang bisa kau? Kan sebelumnya kau direktur. Nanti kenapa-napa pula kau? Saya ini bisa menghidupkan listrik yang mati, Pak. Betul, tanpa pakai genset. Iya, saya serius, Pak. Kubuktikanlah sekarang, Pak. Wih, boleh kali pun. Langsunglah buktikan, baru ku tengok. Kita matikan dulu listriknya ya, Pak. Ya, udah mati. Nah, udah mati kan, Pak. Sekarang kita hidupkan, tengok ya.
Hah, hidup kan? Hebat aku kan, Pak. Anakku yang belum kucetak pun bisa ngidupkan kalau kayak gitunya caranya. Ini aku yang bodoh apa dia yang idiot? Kok bisa sama jaket kita? Kau ikutin aku kan? Ih, apa pula? Kaunya yang ngikutin aku ya. Tapi akunya duluan pakai jaket ini ya. Ih, aku yang duluan ya. Kok berantem kalian dua, woi? Lihatlah dik, masa diikutin si Agus ini aku pakai jaket ini? Karena ganteng itu aku pakai ini, diikutinnya lah. Gak ada aku ikutin kau ya. Tapi jaketku juga samanya kayak punya kalian itu. Mana lah itu? Kau ikutin juga aku kan dik? Pengen ganteng juga kau kayak aku kan? Apalah dah, aku udah lama ya punya jaket ini. Aku udah lama kali punya ini. Woi, lagi santai kawan. Dia pun pakai jaket kayak gini juga, woi. Wih, sama jaket kita ya. Yang kalian tirunya aku, karena sering aku pakai jaket ini, jadi pakai jaket ini juga kalian. Gigi kau lah, kalian semuanya yang niru-niru aku ya. Akunya duluan pakai jaket ini. Aku yang duluan ya, bukan kalian. Aku pokoknya. Ada apa ini rame-rame? Ini pak, masa diikutin orang itu aku pakai jaket ini? Tapi jaketku juga samanya kayak jaket kalian itu ha. Pak, kok bisa sama juga, Pak? Jangan-jangan Bapak ikutin juga aku kan? Iya, enggak lah. Aku udah punya jaket ini dari aku masih muda. Aku, Pak, dari umur 2 tahun udah ku beli jaket ini, Pak. Kalau aku, dari aku belum dilahirkan bapakku, udah ku beli jaketnya ini ya. Kalau aku, dari aku belum dicetak sama ortuku, udah ku beli ini ya. Kalau aku, dari belum dibikin pun pabriknya, udah punya ini aku. Aku, dari bumi ini belum diciptakan yang maha kuasa, udah ku beli jaketnya ini. Buat kalian yang mau samaan juga sama jaket kami yang sekampung ini, kalian bisa cek keranjang kuning. Oke?